perencanaan kan. Kalau dari awal perencanaan kan yang bekerja itu user membuat spek, gitu, membuat harga perkiraan, membuat perencanaan, termasuk juga ya atas perintah dari pengguna anggaran atau kuasanya. Kemudian PPK di persiapan pengadaan mengesahkan, menyusun dan mengesahkan spek HPS dan draft kontrak dalam bentuk DPP. Nah, Pokja ya awal bekerjanya adalah ketika melakukan review DPP ini. Jadi awal Pokja Pemilu bekerja adalah ketika melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Nah, tentunya awal ini menjadi ini juga menjadi poin kredibilitas dari Pokja Pemilihan, diawali dari BA review DPP. Ya, secara praktisnya ya, prakteknya dalam prakteknya saya juga ya kalau menjadi saksi ahli gitu ya dalam suatu kasus untuk yang menjadi ya tersangka ataupun terdakwanya Pokja ya itu dimulai dari melihat BA reviewnya. Ketika BA reviewnya hanya apa sesuai gitu, itu kredibilitas Pokjanya ya dipastikan kemungkinan besar ya kurang gitu ya. Wah, ini tanda kutip asal ini ya membuat reviewnya sesuai gitu kan ya satu lembar gitu kan seperti itu. Nah, ini jadi menjadi apa kredibilitas juga menjadi apa istilahnya ya ya penilaian awal gitu ya penilaian awal terhadap kualitas ya Pokja ini bagaimana nih gitu. Ya biasanya kalau di awal udah sesuai gitu, ya selanjutnya ya bisa terlihat bagaimana kualitas dari Pokjanya. Tapi kalau Pokja pemilihannya dalam melakukan BA review-nya cukup mendalam, nah itu sudah langsung meningkat gitu ya, kredibilitas Pokja pemilihannya seperti itu. Kemudian tentunya dengan melakukan review DPP ini akan mengurangi potensi gagal pemilihan penyedia. Nah ini pentingnya ya kenapa ya saya pada malam ini kita coba diskusi terkait review dokumen persiapan pengadaan. Ya. Lumayan penting ini terutama untuk Pokmil ya karena yang melakukan adalah Pokja pemilihan. Kemudian selanjutnya, nah ini yang sebetulnya menjadi substansi utama ini sebetulnya menjadi substansi utama dalam melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Nah, substansi dari DPP ya kalau menurut pengalaman saya pribadi yang dari pengalaman yang dilaksanakan dari aturan-aturan yang ada ya itu review DPP itu adalah melihat ataupun ya mengevaluasi ya, mengkaji kesesuaian dokumen persiapan pengadaan dengan dua hal secara substansi, yaitu dengan peraturan pengadaan barang jasa dan dengan kesesuaian DPP dengan teknis detail dari barang jasa yang akan diadakan. Seperti itu. Ya nanti kita lihat ada beragam format yang beredar di lapangan ya, ada format dari pelatihan ya, ada ya beragam format yang saya pernah lakukan juga di beberapa pekerjaan ya real ya pekerjaan real ada waktu KPU nanti kita lihat waktu KPU BGN ya proyek-proyek besar juga ataupun yang sederhana juga kita lihat ya itu beberapa format beredar ya beberapa jenis beredar. Nah namun yang paling penting ya bagaimana redaksi nanti dari DPP reviewnya ya kalau menurut saya dua hal ini harus muncul gitu ya harus apa jelas. Yaitu kita membandingkan antara spesifikasi di DPP yang dibuat oleh PPK dengan spesifikasi kriteria spesifikasi sesuai dengan aturan. Tuh, nanti kita lihat contohnya misalkan spesifikasi kalau di dalam Perpres kan ada kata kunci apa SNI, ada kata kunci PDN, ada kata kunci apa UMK Kop ya, ada kata kunci pengadaan berkelanjutan, ramah lingkungan itu ya. Nah, itu dilihat apakah spesifikasi yang dibuat oleh PPK dalam DPP itu sudah sesuai belum dengan pasal 19 tadi, yang empat kata kunci itu. Apakah sudah memperhatikan SNI, apakah sudah memperhatikan kriteria terkait penggunaan PDN dan TKDN, apakah sudah memperhatikan PMK KOP, dan apakah sudah memasukkan juga unsur pengadaan berkelanjutan ya salah satunya ramah lingkungan atau mungkin ditambah dengan apa
yang baru sekarang dari aspek institusional, jadi bukan hanya aspek lingkungan ya, aspek sosial budaya, apa sosial ekonomi dan institusional. Nah, sudah masukkan belum itu? Nah, itu jadi substansinya adalah ya melihat eh, DPP, spek KPS draft kontrak dan sebagainya, termasuk MAK keuangannya, ID sirupnya, nah, sesuai dengan aturan. Dan yang kedua adalah dengan teknis detailnya. Teknis detailnya ya tentu itu uraian detail dari barang jasa yang akan diadakannya. Ya misalkan ya kalau dalam pekerjaan survei pemetaan yang pernah saya kuasai ya ataupun bidang apa kuliah saya dulu ataupun waktu awal-awal saya jadi ASN supaya pemetaan. Nah, kalau ada nyusun spek itu ini sudah tepat nggak apa skalanya misalkan 1 banding 20.000, 25.000 atau mungkin perlu 1 banding 10.000 secara teknisnya. Ini keperluannya buat apa nih? Apakah buat perencanaan umum, makro, atau buat mikro? Kalau makro bisa mungkin besar skalanya kecil maaf 1 banding 25.000 20.000 tapi kalau yang perencanaannya apa mikro itu kan yang di zoom lagi gitu kan ya untuk perencanaan yang lebih detail ya skalanya harus lebih besar harus mungkin 1 banding 5.000 1 banding 1.000 nah itu teknis detail dari pekerjaannya misalnya pekerjaan survei pemetaan dalam pengadaan peta gitu kan. Terus nanti garis konturnya apakah per 1 meter, apakah per 5 meter, apakah per 10 meter gitu kan. Nah ini kalau dia memberikan per 100 meter, apa tidak kejauhan? Nah nanti kembali ini kebutuhannya buat apa nih? Apa apakah memang ini konturnya apa terjal banyak turun naik? Ya kalau turun banyak turun naik berarti harus apa garis konturnya harus dekat, jangan terlalu jauh seperti itu. Kalau memang banyak eh, lerengan seperti itu. Tapi kalau ini apa wilayah surveinya relatif datar, ya mungkin masalah garis kontur tidak terlalu diperhatikan. Apa-apa cukup jauh juga seperti itu. Nah, itu masalah teknis detail itu kan. Terus teknologi yang digunakan ini apakah cukup pakai apa water pass biasa dan apa teodolit yang manual atau harus pakai total station atau mungkin pakai GPS, GPS geodetik atau bagaimana dan sebagainya. Itu terus detailnya. Nah, itu secara substansinya ini sebetulnya nih yang saya ingatkan nih. Seringkali kalau saya lihat dalam BA review yang beredar itu, nah ini belum mencakup melihat kesesuaian DPP dengan aturan pengadaan. Aturan pengadaan itu ya baik itu Perpres ataupun Perlem ya, Perpres ataupun Perlem. Dan teknis detailnya, ya teknis detailnya memang ya Pokja pemilihan yang notabene misalkan adalah fungsional pengelola pengadaan, memang ya mungkin tidak terlalu mengerti terhadap teknisnya, tapi ya bisa minta bantuan tenaga ahli ya teknis atau ya bisa minta bantuan ChatGPT seperti biasa. Nah, silakan itu bisa ya. Seperti itu. Nah, itu dari tes detailnya. Nah, ini poin pentingnya ya. Jadi eh, dalam membuat review DPP ya mudah-mudahan bisa sama frekuensinya, sama persepsinya bahwasannya yang dilihat itu bukan kemana-mana ya, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan dari format review DPP yang sudah beredar. Seringkali begitu, "Oh, formatnya begini. Ini dari format pelatihan, ini format sebelumnya." Tapi ya silahkan format ataupun contohnya sudah ada itu diteliti kembali apakah sudah mencakup peraturan pengadaan dan sudah mencakup teknis detailnya seperti itu. Dan ini yang paling penting, ini saya ingin ya menyamakan persepsi dengan teman-teman semuanya. Nanti kita diskusi silahkan. Apakah sepakat, sepaham atau tidak nih dengan konsep seperti ini? Apakah sudah cukup menyeluruh atau tidak seperti itu? Nah, kalau dalam modul pelatihan ya dari LKPP kan, nah ini adalah ruang lingkup review dokumen persiapan pengadaan. Apa yang direview ya hasil dari Pokja, spesifikasi teknis atau KAK, KAK untuk konsultan ya, kemudian HPS, rancangan kontrak, dokumen anggaran ya, MAK-nya, ya, kemudian berapa pagu anggarannya, kemudian RUP-nya, ID paket RUP-nya, kemudian waktu penggunaan, ya dalam artian ini waktu itu bukan
kapan apa, kapan melaksana, tapi ya kita tarik mundur. Ini kapan butuhnya, ini masih bisa nggak dilakukan pemilihan apa misalkan dengan metode tender 1 bulan kurang lebih, metode seleksi prakualifikasi hampir 2 bulan. Bukan masalah waktunya kapan dibutuhkannya, tapi ya kita lihat pelaksanaan pemilihannya ini bisa mencukupi nggak seperti itu. Di mana titik-titik kritisnya, ya. Kemudian dilihat ya kondisi pasarnya, ya ini untuk memitigasi gagal tender seperti nomor 6 tadi. Ya kemudian nomor 8 ya terkait lain-lainnya, informasi lainnya, resikonya terutama ya. Resikonya, layanan tambahan lainnya apa ya. Ya uraian lainnya lah terkait resiko seperti 8 kata kuncinya. Dan ini adalah lingkup dari dokumen persiapan pengadaan. Nah, lingkup ini ya tadi dibandingkan dengan aturan dan teknisnya. Misalkan spesifikasi, bagaimana menurut aturan pengadaan. Nah, spek untuk apa pengadaan produk ini bagaimana teknis detailnya gitu kan. Sama juga HPS-nya ini sesuai dengan apa peraturan pengadaan bagaimana penyusunan HPS ini. Kemudian dari sisi teknisnya ini harga pasarnya yang dekat berapa gitu kan. Rancangan kontraknya juga sama ya ini yang paling rancangan kontrak dalam aturan kan ada bagaimana apa saja di MDP-nya kita cukup ambil MDP ya. Tapi MDP itu harus diisi disesuaikan dengan karakteristik dari barang jasanya. Misalkan kontraknya nih, kontraknya yang cocok apa nih jenis kontraknya? Mau lamsam, ya berarti resiko semua di penyedia apa harga satuan, ya kan? Kalau harga satuan berarti ya volumenya belum pasti gitu kan. Dan nanti bisa juga ada perubahan-perubahan. Dan kemudian juga uang muka juga, ataupun intinya hal-hal yang akan berpengaruh terhadap penawaran harus dicantumkan. Akan beda kan orang menawar antara ada uang muka dengan tidak ada uang muka gitu kan. Apa penyedia akan berbeda menawar ketika tersedia fasilitas atau tidak oleh PPK dan sebagainya. Nah itu ya dua hal sudut pandangnya. Ini lingkupnya oke, tapi ya tadi spek dilihat dari aturannya, dilihat dari teknis detailnya. HPS juga dilihat dari aturannya, dari teknis detailnya dan sebagainya. Ya contohnya kita lihat misalkan dalam nyusun spek nih. Nah, dalam berita acara itu ya kita tahu di pasal 19, nah tuangkan nih dalam format BA-nya. Apakah speknya sudah menggunakan produksi dalam negeri? Apakah speknya sudah menggunakan produk bersertifikat SNI? Apakah spesifikasinya atau KAK-nya sudah memperhatikan produk UMKKOP, usaha mikro kecil dan koperasi? Dan apakah dalam speknya sudah memperhatikan produk ramah lingkungan? Itu produk ramah lingkungan ataupun ya pengadaan berkelanjutan. Nah, kemudian apa sumber data spesifikasi diperoleh dari mana nih? Apakah dari pengguna, apakah dari industri, atau dari mana? Nah, itu diperjelas sesuai dengan pasal 19 Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya. Nah, kemudian juga, nah ini sebagai tambahan ada dalam modul pelatihan, komponen minimal spesifikasinya sudah terpenuhi belum? Mana emang yang menjadi spek mutunya? Mana yang menjadi spek jumlahnya, mana yang menjadi spek waktunya, dan mana yang menjadi spek layanan lainnya gitu kan. Kemudian spek mutu dituangkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk merek, nyebut merek, apakah dalam standarisasi ya, apakah memberikan sampel atau spek terus detail atau komposisi yang presisi atau spek fungsi atau kinerja. Nah, waktu apa jumlahnya juga apa satuannya apa? Jumlahnya berapa, satuannya apa, harus jelas. Pengemasannya dalam dus itu berapa jumlahnya 1 dus dan sebagainya. Waktu, ya kan, waktunya ya, kapan harus dikirim, berapa kali pengiriman, metode pengirimannya apa, dan layanannya kalau ada layanan-layanan ya, terutama jasa lainnya itu layanannya apa, ataupun barang juga bisa aja ada layanan tambahan, trainingnya, ada pelatihannya, ada apa spare partnya dan sebagainya. Nah, ini komponen minimal spesifikasi ataupun KAK ya, KAK untuk konsultan ya, itu berarti input proses outputnya harus jelas ya. Kemudian pekerjaannya apa, waktunya ya, tenaga ahlinya, itu inputnya apa tuh, inputnya tuh datanya apa. Nanti prosesnya pakai metodologi apa, ya kan? Pakai tata cara apa, baru outputnya apa harus jelas. Nah, ini yang ada dalam Perpres pengadaan ya, 16 tahun 2018 dan perubahannya. Kemudian dalam menyusun HPS juga ya sama ini kan. Tapi yang maksud HPS di sini tentunya dalam persiapan pengadaan ya.
Nah, ini kita skip yang RAB. Nah, ini. Nah, HPS ya. Nah, ini ketentuannya nih. Nah, apakah sudah dihitung secara keahlian tidak gitu kan? Datanya dapat dipertanggungjawabkan tidak? Terus masalah keuntungan dan overhead cost sudah diperhitungkan tidak? Dalam artian diperhitungkan itu bukan dipisahkan ya. Yang kita survei harga itu sudah termasuk keuntungan nggak gitu kan? Tuh. Kemudian HPS tidak rahasia ya. Kemudian diumumkan ya. Nah, ini juga kemarin bahasan dalam HPS, mudah-mudahan ya apa masih masih ingat ya bahwasannya dulu tuh HPS sebenarnya rahasia ya. Dulu tuh sebelum Kepres 80 2003 ya. Nah, sekarang dalam Perpres terbaru ataupun mulai dari Kepres 80 2003 HPS itu diumumkan tidak rahasia. Nah, sedangkan dulu itu rahasia dan bahkan sekarang banyak juga di best practice ya di swasta ataupun di internasional yang HPS itu rahasia sebetulnya. Agar apa? Agar penyedia berinovasi. Seperti dalam film War Dog gitu ya, itu kan sampai selisih 50 juta dolar lebih gitu kan ke penawaran yang lainnya. Ya, mungkin karena tidak tahu HPS-nya berapa, jadi nembak aja sih gitu. Nembak gitu kan dalam konteks film itu ya, yang suplai senjata gitu. Dan HPS-nya rahasia. Ya, tapi mungkin karena tadi pertimbangan di kita, ya itulah eh apa kecurangan itu seperti curhat kemarin ke asasio kecurangan SPMB gitu ya. Sudah banyak terjadi ya mungkin ya daripada ini dirahasiakan tapi malah ternyata malah bocor gitu kan. Ya sudah kita umumkan saja gitu kan. Tapi dengan beberapa ketentuan ya kan. Ya dihitung secara keahlian tadi kan. Masalah keuntungannya ya kan. Kemudian ini ada expire date-nya ya, ya kalaupun nggak ada ini di Perpres baru ya tentunya ya terupdate lah, HPS-nya update lah gitu kan. Update ya terupdate. Kemudian dikecualikan untuk pagu maksimal 10 juta ya. Nah, e-purchasing juga. Nah ini, oh ini slide lama di purchasing ini di atas 100 juta wajib HPS ya. Nah, tapi untuk bagi saya pribadi sih purchasing ya berapapun nilainya harus ada referensi harga lah. Wajibnya di atas 100 juta ya, wajibnya ya, purchasing ya di Perpres 46. Dan tender pekerjaan terintegrasi. Nah, ini harus sesuai ini dengan pasal berapa? 20 kalau nggak salah ini dalam Perpres ya. Udah selanjutnya di dalam review DPP juga ada rancangan kontrak. Nah, ini ya yang sering terjadi, saya juga pernah melakukan kekeliruan ini ya, karena terburu-buru kadang ya. Jadi draft kontrak aja masukin gitu kan, DPP belum di belum diisi gitu kan isi-isi pilihannya. Ya kadang kalau terburu-buru gitu kan, oh, cukup spek HPS-nya draft kontraknya saja dari MDP. Ya, salah itu ya, dari SBD ya, secara bidding dokumen. Harusnya bukan hanya draft kontrak, tapi di dalamnya sudah kita isi ya. Jenis kontraknya apa, apakah lamsam harga satuan. Nah, ini juga penentuan ini akan berpengaruh terhadap penawaran. Kayak kalau kita pakai turnkey kan, pasti harga penawaran cenderung tinggi karena kan turnkey itu ya harus punya modal di awal karena dibayarnya terakhir kan setelah selesai. Pasti penawaran itu akan lebih tinggi gitu kan kalau pakai turnkey seperti itu. Kemudian pemberian uang muka juga, nah ini harusnya ditulis ini diberikan uang muka tidak ya atau tidak gitu kan. Berapa maksimal 30 untuk usaha kecil, minimal 20 kan untuk usaha besar itu. Kemudian pekerjaan yang bisa disubkonkan, yang boleh disubkonkan ya, itu juga bisa pengaruh gitu kan. Kemudian juga hal-hal yang harus dibuktikan pada saat persiapan pelaksanaan kontrak ya. Nah, apa saja, apa ada testing atau nanti terakhir ada testing-testing apa yang apakah harus dibayar oleh penyedianya, harus dibayar oleh PPK atau siapa yang atau yang membiayai pengujiannya seperti itu. Nah, itu dalam rancangan kontrak harus muncul karena hal-hal seperti ini ya ketika dimunculkan dalam kontrak akan mempengaruhi penawaran penyedia, gitu kan? Nah, ketika rancangan kontrak itu kosongan ya, hanya draft kontrak dari MDP ya tentu ya syukur-syukur ditanyakan pada saat penjelasan ya, ataupun dijelaskan pada saat penjelasan oleh Pokja ya. Jadi kalau blong itu ya tentu
ya akan tadi akan bisa ada masalah ya, bisa terjadi apa peluang terjadi masalah itu ya meningkat itu kan. Itu udah jelasan seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya dalam review DPP juga ya kita bisa melihat strategi dalam hal ini pemaketan ya, strategi pengadaan pemaketannya, ya kan? Dalam artian ini keluaran hasilnya apa nih? Volume barang jasanya dalam artian apa? Ya tadi spek jumlahnya. Kemudian di lapangan di penyedia ada nggak barang jasanya? Gitu kan? Berapa dari satu penyedia itu berapa kekuatan untuk produksinya gitu kan. Nah, kemampuan pelaku usaha ya, pelaku usaha, terus anggarannya berapa. Nah, ini tentunya dilihat apakah paket ini apa layak nggak dibuat satu paket atau mungkin harus dipecah gitu kan. Oh, ini paket ini kebanyakan ini nggak mungkin bisa dipenuhi oleh satu penyedia. Masa satu penyedia bisa apa sekian juta apa dalam satu bulan harus menghasilkan sekian juta lembar suara misalkan ya, pasti dipecah nih. Nah itu dilihat itu pemakaian sudah pas belum itu ya. Ya ini sih thresholdnya ya. Nah lihat juga ini apa dalam pemaketannya akan ada larangan ya dalam pasal 20 ya. Ini apa dia menyatukan itu sudah cocok belum, sudah efisien belum, apa efektif efisien nggak kalau disatukan. Sifat jenisnya boleh nggak disatukan atau harus dipisah gitu kan. Ya, seperti misalkan saya sering memberikan contoh di rumah sakit gitu ya, di ruangan pasien kan ada tempat tidur pasien itu alat kesehatan. Tapi kalau furniturnya itu non non alkes ya. Nah, itu tidak bisa disatukan itu ya, harus dipisah antara bed pasien yang merupakan alkes dengan barang-barang furnitur yang bukan alkes. Nah, itu berbeda penyediaannya sehingga tidak bisa disatukan seperti itu. Atau ya menyatukan yang sebetulnya ya kalau tidak disatukan ya akan bisa memperbanyak usaha kecil, dan kalau disatukan kan nanti usaha kecil bersaing dengan usaha besar. Nah itu gimana caranya kita berpihak kepada usaha mikro kecil seperti itu. Nah apalagi kalau ini ditanya kenapa ini dipecah nih terutama dalam paket pengadaan langsung ya. Nah, pas pengadaan langsung pun ada reviewnya kan ini untuk agar tidak tender seleksi ya itu nggak boleh. Nah ini apa review ini kita berarti membandingkan dengan peraturan ya, dengan peraturan ya, dengan peraturan dan tambahannya nanti teknis pekerjaan ya. Ya termasuk juga mengkonsolidasikan kalau ada beberapa kalau Pokja menerima beberapa paket siapa tahu ada yang bisa dikonsolidasikan, ada yang bisa disatukan paketnya. Ya secara praktek saya pribadi pernah melakukan dulu waktu di Pemda ya. Jadi ada berapa belas paket ya kecil-kecil sama ya dulu konstruksi itu ya sama sama itu pekerjaannya saya lupa pekerjaan jalan atau apa itu ya. Itu yang beda-bedanya ya paling ya alat sama tenaga ahli sama gitu kan, terus paket jalan sederhana sama gitu kan. Ya udah kita bikin dokumennya satu aja, satu dokumen, terus alat tenaga ahli dalam satu tabel gitu ya sama gitu kan. Paket ini 10 paket aja sebutin, tinggal nanti daftar sesuai dengan paket yang akan diambil begitu. Jadi itu konsolidasi dokumen tuh dalam hal Pokja ya. Jadi apa ya kita 10 paket itu barengan sama waktunya ya sama jadwalnya ya. Jadi pengumuman bareng semua sekian belas paket. Dokumen sama satu itu. Terus apa HPS dalam satu tabel gitu ya ada berapa belas paket. Nah, jadi semua menyesuaikan dengan paket yang akan diambil. Nah, misalnya penyedia mau ambil paket nomor 8 ya berarti ambillah nomor 8 itu tabelnya. Jadi apa satu dokumen, satu jadwal, tapi nanti ada belasan paket. Nah, contohnya itu konsolidasi oleh Pokja contohnya seperti itu ya. Eh, nah kemudian juga di apa? Kemudian juga dicek kembali cara pengadaannya nih yang paling mendasar nih. Apakah ada kemungkinan melalui swakalola? Tidak. Ya kalau masih ada kemungkinan melalui swakalola, ya kenapa tidak dalam reviewnya diusulkan kepada PPK ya agar mengusulkan kepada KPA-nya diganti dengan swakalola kalau masih memungkinkan ya siapa tahu ada misalkan waktunya tidak mencukupi gitu
itu ya. Nah, apa terutama misalkan konsultan ya. Konsultan pelaksanaannya 3 bulan, tapi ini kita ke akhir akhir tahun tinggal 4 bulan lagi. Tidak mungkin seleksi ini, karena kan seleksi harus harus 2 bulan kan, 3 tambah 2 kan 5 bulan. Sedangkan kita waktu tinggal 4 bulan lagi, ya bisa diusulkan dengan swakalola misalkan ke perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta ataupun yang ada tenaga ahlinya ya, atau mungkin dengan kementerian lain ya. Nah silahkan. Nah, itu kan tidak ada proses pemilihan, itu langsung menuju ke apa pelaksana swaklola yang dianggap mampu gitu kan. Nah, karena apa? Karena kalau melakukan seleksi sudah tidak mungkin dilakukan kan, karena waktunya sudah pas-pasan. Contohnya seperti itu kasusnya. Oke, kemudian terakhir nah kita lihat beberapa contoh beberapa contoh review ya, review DPP ini kita lihat ya. Masuk ke Google Drive. Kita coba lihat. Nah ini contoh review, untuk pemilu nih, ya, pemilu bla bla bla. Nah, review nih. Nah, ini format yang di umum itu apakah ruang lingkup sudah jelas. Nah, PDN ada nih, tambahan PDN. Ini kalau nggak salah, seingat saya ini ditambahkan nih penggunaan PDN, ya kan? Nah, ini kualitas jumlah waktu ini kriteria minimal spesifikasi ini kan. Nah, yang nomor 4 ini format umum nih, spesifikasi ada gambar ya. Ukuran dimensi kinerja SNI ini SNI. Nah, SNI ASTO ini tambahan juga nih ya. Tambah lingkungan. Nah, ini tambahan. Nah, ini dari sampai 9 sudah memenuhi pasal 19 nih contohnya ya. Jadi silahkan formatnya bisa bebas ya. Nah, cuman tolong ya pasal 19 sudah masuk nih. Pasal 19 yaitu terkait apa? Terkait PDN ini kan, terkait PDN ya. Kemudian terkait SNI ya. Kemudian program dalam negeri ramah lingkungan. Kemudian satu lagi UMK ya, UMK ya silakan. Nah, ah, ini ini tidak termasuk kriteria sesuai ya. Nah, ini ada yang kurang, belum dijelaskan, belum menggambarkan. Nah, telah diuraikan, udah ada, ya tidak dijelaskan. Nah, jadi ya diberikan rekomendasinya apa nih? Nah, sesuaikan spek dengan ketentuan Perpres 16, Pasal 19. Ruang lingkup ditambahkan spek waktu layanan belum ada tuh. Kriteria minimal spesifikasi, ya kan, sebagainya. Nah, HPS nih. Nah, HPS tadi kan. Ini jumlahnya, oke. Apakah sudah semuanya nih unsur pembayaran nilai total? Ya, sumbernya dari mana nih? Harusnya ada siapa yang bikin. Nah, ini mungkin kalau menurut saya masih kurang. Ini siapa yang bikin HPS nih? Sudah disusun secara keahlian belum nih? Nah, itu juga penting. Siapa yang bikin HPS ini sudah disusun secara keahlian belum nih? Nah, terus dicek juga. Ini contohnya ya, contoh NPS. Kemudian rancangan kontrak ya, rancangan kontrak. Ini jenis kontraknya apakah sudah ada belum? Nah, ini bagusnya cek juga apa jenis kontraknya, data-data dalam kontrak sudah lengkap belum? Yang masalah tadi uang muka, jaminan ataupun apa yang subkon ya. Nah, itu diperiksa isian lembar data atau lembar data pengadaan itu apa ya itu yang di dalam kontrak itu isian-isiannya itu harus dituangkan. Nah, ini ya belum termunculkan semua ya. Anggaran ya di IPA, MAK dan sebagainya. Nah, itu teman-teman semuanya coba lihat lagi ada review lain. Nih cobain. Ini, ini untuk dapur nih ya, BGN nih. Dapur ya, dapur gizi. Nah, nah, gambaran umum ini
format umum ya, umum, ruang lingkup juga. Ya, nah ini mah, ya, ini kalau menurut saya pribadi harus perlu tambahan ya, terutama sesuaikan interface tadi ya, interface tadi ya. Nah ini format-format yang beredar karena seperti ini kurang lebih ya. Oke. Itu bahasa sio dan teman-teman semuanya, mana tadi Zoom meeting-nya? Kurang lebih yang dapat disampaikan terkait review dokumen persiapan pengadaan. Yang mana tadi prinsip umumnya adalah membandingkan dengan peraturan dan membandingkan dengan teknis detail dari pekerjaannya. Nah, itu yang paling substantif. Seringkali kita hanya menggunakan format yang sudah ada ya, kemudian apa tanpa memodifikasinya disesuaikan dengan aturan. Tadi kalau spek pasal 19, HPS pasal 20 ya. Dan selanjutnya kemudian teknisnya juga, tambahkan teknisnya. Tambahkan teknisnya, kira-kira apa yang kurang. Tadi saya memberikan contoh ya teknis yang saya kuasai misalkan dalam survei pemetaan ya. Nah, kalau saya ahlinya, saya mengerti ya udah dicek teknisnya nih apakah apa tadi garis konturnya, jaraknya mencukupi nggak, skalanya tepat nggak 1 banding sekian, apakah harus skala lebih besar gitu kan, peralatannya gitu kan, itu teknisnya tuh. Nah, ya Pokja memang ya tidak semua ngerti teknis, tapi ya tadi makanya kalau saya pribadi menjadi ahli pengadaan itu menyenangkannya karena bisa terus belajar gitu kan, bisa terus belajar ya bisa belajar sendiri atau disediakan ahlinya oleh user seperti itu. Ya seperti waktu tadi BAKPU ya kita disediakan oleh ahlinya tuh oleh KPU tuh dari UI kalau dari mana tuh ya. Jadi dijelasin bagaimana proses untuk mencetak suara itu, bukan mencetak suara ya, mencetak kertas suara. Nah, kertas suara itu ada RGB mesinnya bagaimana, kapasitor segala macam. Nah, itu teman-teman semuanya silahkan apabila ada yang mau didiskusikan, bahan review, contoh review dan tadi. Ya, terima kasih Pak Heldi atas sharingnya. Eh, bagi yang butuh contoh review nanti ditunggu ya. Insya Allah segera di-share oleh Pak Heldi. Mungkin di kolom chat atau nanti di grup PBG ya. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait topik kita pada malam hari ini tentang review DPP. Tapi sebelum yang lain mungkin masih menyusun kata-kata Pak Eli untuk bertanya. Saya sudah menyusun kata-kata nih. Saya mau nanya juga nih Pak Eli. Saat saja. Kalau Jadi Kak, penulis novel mah kata-katanya ngalir kata-katanya terus. ini puitis gitu ya. Pak Eli izin, kalau di dalam review DPP kan kita mungkin sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan tuh memberikan rekomendasi ya Pak kepada Ya, ya. PPK. Ini ada yang kurang apa atau ada yang kurang jelas, ada yang perlu disempurnakan gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau PPK-nya tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut atau bahkan dia nggak mau ubah nih, dia maunya ya udah yang awal aja. Nah, sikap. Tapi menurut Pokja dan atau PP itu harus diubah. Nah, ini kan stuck nih kalau kayak gini. Ya, Ini ya. sikap Pokja atau PP baiknya bagaimana, Pak? Hmm. Mohon sharingnya, Oke. Pak. Oke. Ya, level tertinggi sih kalau dalam Perlem 12 tahun 2021 itu ke KPA, Pak. Jadi Hmm. dalam Perlem itu ininya arahannya ya, bukan Hmm. dalam Perpres tapi dalam Perlem 12 2021. Jadi apabila ada tanda kutip ketidaksepahaman Hmm. antara Pokja dengan PPK dalam hal review DPP maka diangkat ke PA atau KPA ya. KPA ya. Hmm. Namun dan selanjutnya apabila lebih diluaskan lagi kalau saya baca
dalam event-event lainnya ya, event-event lain dalam artian dalam tahapan-tahapan lainnya gitu ya. Nah, Hmm. ketika ada perbedaan pendapat antara PPK dengan PP ataupun dengan yang lainnya, itu ya tentu nampaknya semuanya ditarik ke PA-KPA semuanya tuh. Hmm. Hmm. Gitu. Artinya Pokja atau PP ini menyampaikan laporan kepada PA-KPA bahwa ada perbedaan pendapat lah gitu ya Pak. Ya, Perbedaan ya, pendapat atau pendapatan ya. Perbedaan pendapat antara PPK dan Pokja atau PP dan ya, minta di ya, keputusannya ada di KPA. Seperti itu ya Pak ya? ya. Ya, jadi simpelnya risikonya kita Hmm. pindahkan ke KPA risikonya. Oke, oke, oke. Meskipun misalnya begini Pak, meskipun ternyata itu berpotensi nantinya akan misalkan mengarah ke spek tertentu gitu. Apakah Pokja atau PP ini ya boleh nggak sih kita menolak gitu Pak, menolak melanjutkan proses Hmm. pemilihan karena ini nanti berpotensi Hmm. ada kecurangan gitu. Boleh nggak sih Pak seperti itu? Ya. Nah itu eh, kalau resiko itu sudah jelas-jelas ditanggung oleh PAKPA, ya Hmm. baratnya kita tuh prajurit itu ya kan melaksanakan perintah pimpinan. Ah, Ya, oke, oke, oke. ya. Nah tapi resikonya kan ada di pimpinan Ada resikonya. pimpinan. A- Ya, Artinya ada pernyataan lah ya dari KPA bahwa ya, resiko ya. akan ditanggung oleh beliau gitu. Oh ya nggak perlu gitu, nggak perlu sampai begitu. Tapi intinya Oh, ketika perintahnya hmm, memang sudah memilih ini, ya berarti hmm. seperti inilah seperti ketidaksamaan hasil pemilihan. Nah itu kan sama kan? Ya, ya, Ya ya, ya, itu juga ya. itu kan dinaikin resikonya ke KPA. Kalau KPA Betul. setuju dengan Pokja, ya Hmm, PPK harus nurut mengeluarkan hmm, SPJ. Nah, tapi ya hmm. resiko ada di KPA, KPA. tidak di PPK Ah, lagi gitu. siap, siap, siap. Bisa dimengerti, Pak. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Langsung bersyukur. Alhamdulillah. Saya yang alhamdulillah tuh. Mungkin. Ya, semuanya baik, Pak. Ini saya setelah anak ketiga saya kesulitan masuk SMA negeri, nah sekarang anak bungsu saya tadi kesulitan masuk ke SMP negeri. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semua harus disyukuri. Semuanya baik, Pak. Semuanya baik. Siap, Semuanya siap. rencana Allah, Pak. Jadi kalau nggak di negeri, di luar negeri gitu, Pak. Ya, luar negeri itu saya Amin, amin. Ini ada MU Bang udah. Andreas. Ada Bang Andreas Silahkan, Simomora. Mas. Halo, Bang Andreas. Apa kabar? Ya, baru selesai nayangin hampir 30 paket, Ketua. Waduh, Mas. itu top itu. 30 paket 30 jalan paket. semua Wow. pakai uang pinjaman bank daerah demi katanya Oh, pembangunan. oh iya, 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 iya. Memang ini ya, apa, target sudah sangat mendesak gitu, Pak. Jadi harus tayang semua itu 30 ini. Ya, katanya begitu karena untuk demi keberlangsungan pembangunan. Iya, iya. Demi ini juga Katanya kali ya, begitu, apa Ketua. namanya, merangsang perekonomian ya, dengan adanya Ya, pinjaman itu supaya perekonomiannya muter gitu. Ya mudah-mudahan. makanya. Makanya jangan sampai dikorupsi juga, Ketua. Amin, amin ya. Semoga dilancarkan. Dikawal aja Bang terus Bang. Tapi Proses ngomong-ngomong pemilihannya tadi Pak, aman, kontraknya juga aman. tadi ngomong-ngomong Ketua, Pak Heldi, sekilas kan ini Siap. tentang dokumen persiap apa review ya. Ya. Nah, kalau di daerah tuh Pak Heldi, PA-nya udah jadi PPK kan? Mau naik ke siapa lagi habis itu kalau Oh misalkan dia ya, nolak? Iya, lebih enak udah, itu. udah putus di situ udah. Oh, Ya, udah putus itu, udah enak gitu, iya. udah enak gitu. Udah Alhamdulillah. kelamaan ya. Jadi resikonya ya Ya, di PA dan PPK-nya itu betul ya. persis. Jadi kemarin ke Pak Ketua, Pak Heldi, tim teknisnya hampir mau nangis dibikin nama Pokja karena kita bilang pokoknya nggak naik. Ada SE nomor 5 ya kalau salah dalam apa pencegahan korupsi.
Oh ya, dalam ya, ya, ya. perencanaan dan pemilihan ya, Oh, ya, ya. persiapan. Nah, di situ kan bilang tuh, pokoknya kalau nggak pernah dibahas atau apa identifikasi kebutuhan dalam renstra yang dalam buka dalam kurungnya titipan, nah gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Jadi Ya, kami ya, udah ya. mintain semua tuh Pak LD, Hmm, dari hmm, renstra, renja sampai kalau boleh ada kartu keluarga saya minta gitu Pokja. Demi pokoknya menjamin bahwa ini udah dibahas gitu. Bahwa ini barang ini udah dibahas di ya, ya, perencanaan. ya. Hampir nangis tuh Ya, mereka tuh. ya, 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 ya. Cuma ya gitu apa Pak Eldi, kadang kalau tadi Pak Eldi bilang udah resiko ini naikin ke PA, nah tinggal kita ya gitu tega-tegaan gitu. Kalau sebenarnya kalau mau tega sih nggak usah dinaikin semua ini gitu kan. Maunya paripurna banget gitu Pak Eldi. Cuma ya demi pembangunan daerah gitu ya. Nanti kita Iya. lihat aja. Demi manfaat yang lebih besar gitu ya Bang ya. Ya paling begitu asasnya kan ketua. Kalau Iya, misalkan asas manfaat kita ya. takut pakai Iya. prinsip itu, yang penting tidak ada kickback, Iya. tidak ada apa perilaku koruptif di situ. Hmm. Memang masih semua ya Pak Eldi di di daerah kelemahannya itu selalu di perencanaan. Tiba saat tiba akal semua Pak Eldi. Sebenarnya itu karena mikirnya cepet sih, kayaknya sih menurut saya ya. Ya, Pikiran ya. langsung jadi. Itulah ketua. Ya, ya. Jadi bingung gitu Ya, ya. kadang-kadang eh, mau bikin bagus tapi ketinggalan kitanya. Terus kami sampai sekarang ini udah bilang udah ngeluh gitu kan, Pak Eldi. Kalau di daerah bisa lajuin ke LKPP langsung kan kalau mau minta BIMTEK. Halo Pak Eldi. Gimana, gimana? Barusan apa? Kayak Kalau dari terputus-putus. Pemda mau Hmm. minta langsung pelatihan ke LKPP bisa kan BIMTEK? Bisa, bisa, ya, bisa dengan senang hati dilayani oleh Puslat atau ya masing-masing pribadi dari apa di ahli pengadaan di LKPP bisa diakomodir banyak dari ataupun di luar LKPP juga banyak Pak ya siap ya. Kalau saya pribadi pun nggak masalah ya Pak Setio ya. Ya, Ah, ada bisa apa bisa pro bono atau apa istilahnya satu lagi itu pro bono tuh low bono ya apalah gitu kan. Bono, pro bono. Subono loh. Pokoknya diatur aja lah bono-bononya gitu kan. Ah, iya. Aman. Kalau paling terakhir, Disuratin aja Bang Andreas. kalau Ya, paling Iya. terakhir Pak Eldi, kira-kira nih ya. apa sih resikonya yang terbesar kalau misalkan kita pokja miss di dalam review persiapan dokumen persiapan pengadaan? Resiko terbesarnya. Ah, pertanyaan bagus itu. Pertanyaan bagus. Ya, ya kalau dari ya pengalaman saya pribadi ya, Pak Andreas ya dan teman-teman semuanya, eh ya review itu seperti tadi dalam slide di awal ya, bahwasannya ya review DPP itu kan langkah awal dari Pokja, sehingga akan sangat menentukan kredibilitas dari Pokja itu Pak, kredibilitas karena ya itu ibaratnya awal itu kan kayak wajah gitu kan, kayak wajah awal gitu kan. Gitu. Sehingga kalau reviewnya kurang maksimal, itu sudah ada tanda kutip ya presiden buruk gitu. Wah, ini Pokjanya kurang profesional nih gitu kan. Nah, tapi ketika melihat di awal udah wah gitu kan, wow gitu kan. Apalagi dikasihin satu drive semuanya lengkap gitu kan. Nah, itu sudah apa ya menurunkan resiko terhadap apa prasangka buruk lah itu kan. Karena kan dari APH juga kan ya kalau melihat kita pokjanya kurang kredibel kan ah ini mah kurang mantap ya pokjanya gitu kan. Nah, itu tanda kutip ya tadi resikonya kan ya ya apa ya nyebutnya ya bisa jadi apa bahasanya bukan ATM ya itu bisa ya bisa udah kalah set dah bukan itu. Bisa jadi udah kalah set Pak dari awal itu resiko resiko psikologis itu
Pak Andreas, jadi tolonglah kita kalau jadi Pokja di awal tuh menjaga apa? Menjaga review DPP yang mana dalam realnya saya sering menemukan apa misalkan ya belum ke persidangan lah, belum ke kasus ya. Dalam portofolio saya jadi asesor aja, portofolio Pokjanya itu spesifikasi sesuai. HPS sangat sesuai gitu kan, lab kontrak sesuai ya, itu ya sudah mencerminkan tanda kutip ya apa ya, bukan bahasa dengan asal ya apa sih ya, ya kurang profesional, kurang pengetahuan dari Pokja tersebut gitu kan. Nah makanya ini pentingnya kita sama-sama menyamakan frekuensi nih Pak Andreas, dalam review DPP itu. Nah, selanjutnya, selain itu juga kontennya, substansinya, itu bahwasannya ya seringkali kita tuh hanya mengikuti format. Kalau nggak sesuai format yang ada beredar, kita ikutin aja tanpa mengetahui substansi dari review itu adalah terhadap aturan dan terhadap teknis. Nah, jadi tolong dielaborasi lagi nih dari format yang ada, sudah sesuai betul spesifikasinya dengan pasal 19, dengan Perlen 12, HPS-nya juga, draft kotaknya, dan teknisnya juga. Nah, itu yang paling penting. Ya resikonya tadi, apa, kalau kita tidak maksimal, ya kalau ada masalah, itu menjadi wajah kita pertama kan, itu. Kemudian selanjutnya, ya tadi, itu filter terakhir. Jadi kalau dari awal sudah terjadi, ya tadi kan ada PPK-nya, PA juga, PA-nya kepala dinas sibuk gitu kan, itu kan sudah peluang untuk terjadi kekurangan tuh, karena dalam nyusun speknya ya tadi oleh PPK yang PA yang kepala dinas yang sibuk gitu kan, sehingga speknya tidak maksimal, HPS-nya tidak maksimal dan sebagainya tidak maksimal. Nah, Pokja inilah adalah filter terakhir. Ketika filter terakhir tidak maksimal, ya kegagalan pengadaan resikonya akan terjadi lebih besar lagi. Itu Pak Andreas resikonya. Ya kalau resiko pribadi sih tidak boleh jadi Pokja atau PPK lagi, alhamdulillah kalau saya sih gitu. Satirnya begitu gitu. Diselamatkan ya. Selamat Anda tidak jadi Pokja lagi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Heldi. Gimana Bang Andreas? Ya, makasih Pak Eldi. Terus juga memang sih kita eh, tadi Pak Eldi sempat bilang apa format-format ya. Memang Ya. kita ini di daerah lebih kecenderungan mentemplate gitu ya. Suka sekali template kalau udah ada. Kayaknya Hmm. jadi kalau udah template udah paling betul itu maha suhu atau Nah, maha benar. Nah, itu yang diharapkan sih mungkin kalau LKPP di kemudian hari, apalagi ya. LKPP-nya itu 12 udah banyak perkembangan kan sekarang di TKDN yang masih kebingungan lagi di daerah itu Pak Eldi tentang TKDN Hmm. penerapannya gitu kan. Hmm. Karena kan Iya, ya. aturan maupun template-nya belum mendetailkan sehingga kita khawatir tuh nanti tuh kakak-kakak coklat tua coklat muda tuh nanya itu kok lu bisa menangin harga paling gede gitu. Ya Iya, harapannya sih iya, iya. LKPP segera ada template ya buat di daerah supaya lebih apa Ya, ya bilangnya presisi ya gitu ya nggak takut-takut ya, karena kalau mau pakai pemikiran sendiri kadang-kadang di daerah iya, masih ya. kalah kalah pinter Iya, lah. iya, 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 iya. Wah, Ya saya enggak lah. betul. Enggak ya. Saya sebetulnya sudah sudah mengkonsepkan itu Pak Sasio dalam Ya. makalah seleksi menjadi eselon 2 Pak Sasio kemarin itu kan. Masya Ya kan eselon, Allah. iya, udah bikin, Iya. Keren jadi ke keren. daerah tuh bikin template. Sayangnya apa? Sayangnya ya saya masih diselamatkan gitu. Tidak jadi eselon 2 gitu. Jadi ya sudah gitu. Alhamdulillah gitu. Iya, iya, iya. Jadi belum ke Tapi sudah saya publish ya. tuangkan itu, sudah saya tuangkan. Jadi daerah itu di bawah itu butuh template yang real, yang Iya, mudah iya, gitu, terlalu iya. udah tuangkan itu.
Ya, cuman ya memang qadarullah belum ya. Mungkin di sesi Hmm. berikutnya mungkin. Iya, Berarti seleksi nambah doa Pak berikutnya. Satyo. Doa Iya saya nih. pribadi buat Pak Heldi. Amin, amin, amin. Kita doakan ya satu forum Zoom ini dan satu Ya, inspeksi. semuanya terbaik lah, semua terbaik semua. Iya, iya. Ya memang kadang template ini bukan kadang ya, dalam satu kondisi sangat dibutuhkan ya seperti cerita Bang Betul, betul. Andreas tadi. Ya, Untuk kepastian hukum sebaiknya ya, memang ya, ada template, betul. ada Ya, standar dokumen. ya, ya, Tapi dalam kondisi yang lain, ya mungkin ya, ada beberapa hal yang ya, harus menggunakan imajinasi atau kecerdasan ya, kita sendiri ya. ya, Mungkin betul. tidak, tapi tidak banyak gitu hal-hal yang prinsip justru memang harus harus distandarisasikan gitu ya Pak. Ya Ya. mudah-mudahan Yang men segera rilis Pak yang apa? disusun Pak Aldi biar membantu Yang menarik ini teman-teman Pak, daerah. yang menarik ini Pak Hmm. Sasio, Pak Andreas dan Hmm. teman-teman semuanya. Hmm. Kalau saya sih mengusulkan ada template buat kajian KPBU Pak. Ah, KPBU di benar-benar daerah. itu benar, benar Template-nya, Pak. ada jangan jangan teorinya KPBU. Iya, Template misalkan teori mah pusing. kajian, kan konsepnya. Kajian, template kajian KPBU untuk solar panel. Ya. Kajian KPBU untuk apa ini yang daerah wisata tuh, investasi Oh, wisata. oh. Nah, termasuk finance-nya gimana. Nah, itu Mm-mm. kalau bisa disebarkan itu bisa nambah pendapatan tuh, finance itu menarik gitu seperti itu. Mm-mm. Atau Benar, yang benar. sering terjadi juga sekarang kayak BUMD itu kan yang perdirnya gitu. Itu Mm-mm. harusnya ada template-nya juga tuh, bagaimana template-nya gitu kan. Oh Kemudian iya. untuk PBJ desa tuh, ya yang Nah desa itu belum. bagaimana? Oh, Ya banyak makanya tuh. Saya belum makanya sentuh. sepakat Mm. ya itu. Ya sudah saya tuangkan dalam makalah Pak, cuman ya Ya. masih belum ini, masih belum beruntung lah gitu. Saya belum ada garis tangannya, belum ada garis Iya. tangannya nanti ini. Iya. Alhamdulillah Mudah-mudahan itu. segera, Pak. Nah, ini ada Begitu Pak pertanyaan nih. Andreas. Makasih Kang, makasih. Siap. Ya, Pak LD ini ada pertanyaan di kolom chat. Tapi Ya, ya, tentang ya, ya. KBLI ini, KBLI 2025. Iya, iya, Apakah iya, wajib iya. karena sudah efektif per tanggal 15 Juni ini? Iya, ya. Silakan Pak, mungkin Ya, dijawab. ya seperti biasa lah kalau aturan-aturan baru kan biasanya ada apa? Ada eh, masa Relaksasi. ya masa tenggat Transisi. waktunya lah ya. Walaupun ya transisi apa ataupun apa ya namanya ya transisi lah. Nah, kalau kita di LKPP kan biasanya ketika ada aturan baru itu kan jelas tuh transisinya ya. Untuk perencanaan yang dilakukan sesuai dengan aturan sebelumnya, maka proses selanjutnya apakah dapat dilakukan dengan yang baru atau bagaimana. Tapi kalau sudah sampai kontrak dilaksanakan sesuai dengan aturan lama. Jelas tuh pertahapan tuh gitu ya. Tuh. Nah, kalau misalkan KBLI di sini kan ya mungkin belum terlalu jelas tuh bagaimana tahapan-tahapannya. Ya kalau menurut saya pribadi silahkanlah menyesuaikan. Dalam artian kalau pasar, itu kan pasar sudah siap, ya bisa kita terapkan sesuai dengan yang baru. Tapi kalau pasar belum siap, terus kita menerapkan yang baru, pasti gagal pengadaan. Kalau menurut saya kembali ke prinsip pengadaan eh, efektif efisiennya terutama efektif lah tercapai nggak nih gitu kan tercapai nggak tujuan pengadaannya tercapai nggak kebutuhan kita gitu jadi tidak saklek aturan diberlakukan wajib tapi pasar belum siap ya tentunya kan kita bisa mengacu ke KBLI lama seperti itu sih kalau menurut saya nomor satu ya leg spesialis kita ya adalah prinsip pengadaan itu tercapai dari tujuan pengadaan juga prinsip dan tujuan pengadaan ya. Ya, Begitu. mudah-mudahan Mm-mm. terjawab Pak atau Bu Delta. Kalau mau open mic juga boleh ya. Saya juga kepikiran juga kalau ini penerapan wajibnya ini apakah untuk perizinannya bagi yang mendirikan usaha baru atau Mm-mm. harus wajib dikonversi dari KBLI sebelumnya ke KBLI 2025 dan itu pasti Mm-mm. butuh waktu gitu karena jumlah Betul, badan usaha betul. kita kan cukup besar ya Pak Eldi.
betul, betul. sangat besar dan nggak bisa semuanya selesai dalam 15 Juni Ya, gitu. Pasti ya, akan ya, butuh waktu dan saya juga belum ya, baca aturannya sih. Harusnya berlaku efektif mulai kapan gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan gitu. ya. Ya sederhananya sih ini, ketika pemilihan kan kita pemilihan dengan cara apapun ya, itu kan Ya. kita mempersyaratkan KBLI ya kan, dan Mm-mm. itu penyedianya juga harus memiliki produk yang sesuai dengan KBLI itu. Nah itu mungkin belum dirubah gitu kan, kita mempersyaratkan KBLI misalkan apa kode ABC ya, yang baru ya ABC gitu ya. Nah, sedangkan yang lama itu sebenarnya barangnya sama kan. Nah, kalau dari substansinya barangnya sama, cuman ini apa dalam administrasinya KBLI-nya masih berbeda. Nah, itu yang mungkin jadi masalah. Ya kalau tadi menurut saya sih kita sudah mulai bergeser lah dari administratif ke Ya, strategis, ke iya, iya. substantif seperti itu. Begitu. Setuju, setuju. Baik, Oke, silakan yang lain. cukup. Apakah ada pertanyaan atau Kalau kita cukup? Cukupkan sesi tausiah kita pada malam malam Sabtu ini. Kalau tidak ada lagi, saya kira cukup, Pak. Mungkin Pak Eldi ada kalimat penutup yang mau disampaikan. cukup ya. Kalimat penutup apa ya? Oh ini, Nilai topik wa hidayah. tuh lupa-lupa. Ini apa berita pengadaan sedikit itu Oh iya, mungkin betul sudah tahu itu. banyak juga teman-teman ya terkait ini yang menarik ini dalam ujian level 1 saya juga baru tahu kemarin-kemarin ya udah lama sebetulnya ada second attempt katanya attempt ya jadi Ya, ya. dalam 2 jam itu total apabila dalam Hmm. kita udah selesai nih dalam 1 jam setengah nih. Nah 1 jam setengah klik selesai kalau nilai kita apa mencapai apa 45 minimal 45 lah gitu tapi belum mencapai 65 kan minimalnya maka kita diberikan waktu setengah jam untuk memperbaiki yang salah dan itu Dikasih tahu ternyata ya, Pak, yang salahnya di mana gitu ya, Pak. betul yang salah Hmm. jadi dimunculkan yang salahnya ini yang salahnya nih diperbaiki jadi diperbaiki untuk perbaiki langsung diperbaiki silahkan itu. Nah itu ada di grup ya, di grup yang lain ya, di grup apa ya pelatihan itu ya. Itu langsung 93% katanya. Langsung meningkat gitu. Langsung di atas Iya, sembilan iya, puluh iya. persen tingkat kelulusannya gitu. Ya, Bagus itu. itu Pak Sasso ya silahkan bagi teman-teman yang belum dapat level 1 ataupun ya siapa tahu teman-temannya gitu kan ada yang belum level 1 bisa diinformasikan. Sekarang sudah Ya. lebih mudah tapi tanpa mengurangi esensi pemahamannya dalam artian kan yang salah itu kan harus paham oh ini ternyata salah gitu kan yang benernya ini seperti itu Iya Pak, mungkin boleh diinfo juga Pak, kalau untuk mau daftar ujiannya langsung ke LKPP bisa ya Pak? Dari instansi langsung tanpa melalui lembaga pelatihan atau LPP gitu. ya bisa bisa itu Bisa bisa ya. cuman kan tiap hari Rabu apa ya ada semacam war Oh, tiket gitu war tiket apa tuh Mm-mm. antri lah ya Pak ya. War tiket ya dulu-duluan itu Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Aldi atas informasinya. Kalau dari teman-teman belum ada yang mau didiskusikan, nggak apa. Oh ya, template review Pak. Nah, ini Pak Delta tadi mengingatkan. Mungkin nanti kita share di grup aja ya Pak ya, di grup BPPJ. Jadi ya silakan itu teman-teman bisa mm, gabung ke link grup yang ada eh, di ya kolom chat sudah kita share. Saya belum share grup BPPJ. Oke, nanti nanti gampang deh saya share di itu aja di grup lagi. ya Nanti nanti saya Pak Edi, share drive besarnya aja drive apa drive inspeksinya aja. mm-mm. Ah, Saya ah, share ah, ah. drive-nya, nanti silakan nanti ini cari di situ. Ya, nanti saya Ya, sharekan Pak Sosio Aman. ya. Makasih Pak Edi. Makasih juga teman-teman semua. Apa nih? Next Pak Edi sharing ilmu MYC kegiatan PBJ. MYC apa ya? Pak Dasrianto. Multi itu, multi years.
Oh, multi years multi years kontrak. kontrak. Oke, kontrak tahun jamak. Ya, Insya Allah ya Pak Heldi. Doakan Pak Heldi ya. sehat dan jadi eselon 2. Ya, mantap. Akan Iya, tempat. doanya jangan tanggung-tanggung kan ya, sekalian semuanya. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Selamat berlibur. Besok kita masuk ke weekend dan nanti masuk kembali ke kantor masing-masing dengan semangat yang lebih membara. Sampai ketemu lagi di BBPPJ berikutnya. Saya Sastio dari Inspeksi Undur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi, Salam, teman-teman bro. semua. Makasih, Pak Sesio.